Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam فصل في آداب alaika. داخل الخلاء. يقدم داخل الخلاء يساره، وإذا خرج يقدم يمينه، ولا يحمل ذكر الله واسم رسوله ونحوه والقرآن، ويغطي رأسه ويبعد ويستتر، ولا يبول في ماء راكد وقليل جار، وفي جحر ومحب ريح وظل مقصود وطريق وثقب وتحت شجرة مثمرة، ولا يتكلم ويستبرئ من البول، ويقول إذا دخل بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. Alhamdulillah wa syukurillah. Malam hari ini kita kembali dalam kajian kita di dalam kitab Mukhtasarul Latif yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Bafadhal. Masih di dalam babut taharah, beliau masukkan di dalamnya adalah bab adab dukhulil khala. Adab-adab tentang masuk ke dalam WC atau tempat kita buang istinja, buang air kecil atau buang air besar. Toilet kalau kita bilang. Katakan faslun fi adabi dakhilil khala. Fasal di dalam bahasa Arab ismun lima yajtami alaihi al-furu' wal masail wat tanabih ghaliban. Bagian atau dalam bahasanya al-fasal al-farq, pemisah. Dalam bahasa istilahnya nama yang mencakup di dalamnya dari bab-bab, kemudian cabang-cabang masalah dan permasalahan, dan daripada tanabih atau apa ya dalam bahasa Indonesianya itu tanabih, paragraf lah, paragraf penting, poin-poin penting, poin-poin penting. Itu namanya dalam bahasa Arab definisinya fasal. Jadi fasal terdiri dari bab, kemudian furu', kemudian masail, kemudian tanabih, kebanyakannya. Itu di dalam definisi istilah fasal. Kemudian fi adabi dakhilil khala. Adab di dalam bahasa maknanya al-matlub, suatu yang diminta, suatu yang dituntut, adab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku diajarkan oleh Tuhanku, diberikan didikan oleh Tuhanku dengan sebaik-baiknya didikan. Syara'an kullu ma yashmulu sunnah wal wujub. Segala sesuatu yang mencakup hal-hal sunnah dan hal-hal yang wajib. Itu ya secara fikihnya. Adab adalah sesuatu yang mencakup segala yang sunnah dan yang wajib. Bagaimana dikutip di dalam kitab Syarah Tuhfah oleh Imam Asy-Syarwani. Beliau mengatakan bahwa adab itu adalah kullu ma yashtamilul sunnah wal wajib, suatu yang mencakup hal-hal yang sunnah dan hal-hal yang wajib. Maka dikatakan kullu sunnatin adab, kullu wajibin adab, walaisal aqs. Setiap yang sunnah itu adab dan setiap yang wajib itu adab, tapi tidak kebalikannya. Bukan setiap yang adab itu sunnah, bukan yang setiap wajib itu sunnah. Ada kadang-kadang suatu di dalam masyarakat adat istiadat baik, adab baik, sopan santun yang baik, tapi nggak dianjurkan di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dipakai di dalam tatanan kehidupan di dalam setiap daerah masing-masing punya adat istiadatnya yang baik-baik, walaupun tidak dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kayak orang makan sekarang kalau harus makan ditutup sendoknya, garpunya ditebalikin, menandakan sudah selesai makan. Ya, kalau di restoran-restoran orang-orang yang rapi begitu habis makan ditutup, diselingin. Ya boleh aja, tapi itu nggak dianjurin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah bolehnya asal daripada hukum kullu syai'in asluhu mubah. Aslu syai' al-ibahah. Segala sesuatu asal usulnya hukumnya adalah mubah. Selama tidak ada
berkaitan dengan yang haram dan yang makruh dibolehkan. Mau dibalik ya, mau ditelentangin kayak terserah aja. Tapi itu adab di dalam kebiasaan hidup. Mungkin dalam tempat-tempat makan boleh aja. Orang di kantoran pakai celana, pakai jas, pakai dasi, adab orang-orang kantor. Walaupun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala-nya adalah tutup aurat. Tapi apa? Bukan berarti apa? Bukan harus pakai dasi, bukan harus pakai jas, bukan pakai celana. Adab. Boleh, silahkan. Yang wajibnya nutup aurat. Yang wajibnya bersih, yang sunnahnya bersih. Wangi sunnah, rapi sunnah, tapi nggak mesti pakai jas, nggak mesti pakai dasi, nggak mesti pakai celana. Dan kebiasaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pakainya gamis, pakainya imamah, pakainya qalansuah. Itu sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau pakai selain itu boleh, nggak ada larangan. Selama tidak ada larangan dari Al-Quran dan hadis, dibolehkan. Itu namanya adab. Di sini yang akan dibahas adalah adab orang yang masuk ke dalam WC atau toilet atau kamar mandi. Karena kamar mandi di dalam fikih ada namanya jabiyah, itu nggak ada tempat buang airnya. Tempat mandi, makanya dimakan kamar mandi. Kalau khala, tempat buang hajat. Kalau kebanyakan tempat buang air, itu namanya khala. Dinamakan khala karena yatakhalla syakhsu binafsihi wahdah. Dia sendirian di dalamnya. Ada orang buang air berdua-duaan. Gila aja tuh orang. Buang air berdua-duaan segila. Makanya namakan khala oleh ulama. Baitul khala. Tempat untuk orang bersendiri. Karena untuk buang hajat. Buang hajat bareng-bareng. Ya kayak sekarang juga sebenarnya udah ada yang begitu juga, kencing bareng-bareng. Sering nggak ngelihat sekarang? Itu udah aturan, bukan lagi melanggar syariah, itu udah melanggar tata krama. Kalau kita bilang ke muruah, melanggar tata krama. Orang kencing bareng lah. Ini udah zaman edan itu. Udah nggak ada malunya manusia. In lam tastahi fasna ma syi'ta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah nggak punya malu, ya kerjain deh yang itu mau. Ya sekarang walaupun semuanya ada isyarat arahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada yang ditinggalin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kebaikan umatnya, nggak ada. Apapun kejadian, apapun yang akan diambil sikap oleh orang-orang yang beriman, itu sudah melalui arahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kriteria tentang kejadian-kejadian setiap masa, setiap abad, itu sudah ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang harus diambil sikapnya, udah ada. Termasuk zaman kita, zaman yang akhir zaman, yang penuh fitnah seperti sekarang ini. Semuanya ada arahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tinggal kitanya mau belajar apa enggak. Kita mau kaji atau tidak. Kita mau mendalami atau tidak. Yang masalahnya sekarang orang pakai hawa nafsu semuanya, ngambil tindakan nggak sesuai dengan naus, nggak dari Al-Quran, nggak dari hadis, itu berantakan. Semuanya kalau ngikutin hawa nafsu sendiri-sendiri. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Idza ra'aitum syuhan muta wa hawan muttaba wa ijabu kullin biraif alaikum bi khuwaisati nafsik wa da'anka amral awam." Rasulullah katakan, kalau kalian sudah lihat syuhan muta, sifat kikir yang ditaati, wa hawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti, wa ijabu kullin biraih, bangganya seseorang dengan pendapatnya masing-masing, fa alaikum bi khuwaisati nafsik, maka hendaklah kalian dengan orang-orang khusus kalian yang memang ingin mengikuti langkah para ulamanya, para auliyanya, para salihinnya, langkahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wada'anka amral awam, tinggalkan urusan kebanyakan orang. Bukan berarti meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, tetap menjalankannya. Tapi untuk memaksa mereka untuk mengikuti kita, udah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lihat zamannya. Kualitas orang-orang di zaman yang sudah ditunjuk oleh Rasulullah SAW, mereka sudah bangga dengan pemikirannya masing-masing. Sekarang orang mau bebas. Banyakan orang sekarang udah nggak mau ikutin tatanan bahkan agama, moralitas, maunya pakai bebas, kebebasan sebebas-bebas. Dia berpikir, dia mau
diikutin pendapatnya dia masing-masing. Itu sudah dipantau oleh Rasulullah 1440 tahun yang lalu, 39 tahun yang lalu. Bahwa akan terjadi orang-orang seperti itu yang ngikutin hawa nafsunya, ikutin kagum dengan bangga dengan pendapatnya masing-masing. Waliyadzubillah min dzalik. Dan sekarang kebanyakan orang seperti itu. Dan kita sudah dikasih arahan-arahannya, tinggal kita kaji, kita ambil apa yang terbaik dari sikap yang harus diambil. Walaupun itu kewajibannya tentu para ulama-ulama untuk mengkajinya, untuk benar-benar menelaah agar yang di bawahan ini umat nggak bingung. Tapi mudah-mudahan Allah berikan petunjuk para a'immah, para ulama-ulama kita, para pemimpin-pemimpin kita, sehingga kita dibawa ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab dakhilul khala, adab tentang masuk ke dalam WC. Diajarkan oleh Rasulullah SAW, kata Sayyidina Anas, ma ra'aitu khairan illa qaddallani Rasulullah SAW fi hatta al-khar'ah. Nah, Anas mengatakan Rasulullah SAW tidak melihat pada suatu kebaikan melainkan beliau telah menunjukkan kepadaku sampai masalah cara buang air, nah, cara masuk ke dalam toilet, cara masuk ke dalam WC. Diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya kedumu dakhilul khala yasarahu, masuk orang-orang ke dalam toilet itu dengan mendahulukan kaki kirinya. Wa idza kharaja yaqdumu yaminahu, dan apabila keluar dia keluar dengan kaki kanannya. Dan ini pun dikiaskan oleh para ulama ke tempat-tempat yang jorok, tempat-tempat yang kotor, ke tempat-tempat maksiat, ke tempat-tempat mungkarat. Sunnah kita mendahulukannya kaki kiri. Kalau hanya buang kotoran aja kita disunahkan kaki kiri, apalagi kita melihat orang-orang yang pelaku-pelaku maksiat, tempat-tempat maksiat. Nah, itu juga dianjurkan kita mendahulukannya kaki kiri. Sebagian mengatakan pasar juga mendahulukannya kaki kiri, karena di situ tempat segalanya. Orang bersumpah, orang melaknat, orang membohongi, orang nipu, orang. Nah, kita juga di situ masuknya dengan kaki kiri sunnahnya. Dikiaskan oleh ulama dengan masuknya, dengan sunnahnya masuk ke dalam toilet itu dengan kaki kiri. Wala yahmilu dzikrallah, dan jangan membawa daripada zikir Allah Subhanahu wa taala di dalamnya dengan lisan kita atau dengan tulisan kita. Adapun dengan hati dibolehkan oleh ulama. Dalam hati kita boleh terus membaca zikir di dalam hati. Bahkan Al-Quran juga dibolehkan kalau dalam hati, nggak bersuara, nggak ada suaranya. Dan kita diajarkan oleh Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu muttali'un alayya, Allahu gharibun minni. Untuk kita selalu terjaga di dalam kamar mandi kita di dalam pantauan pandangan saksian Allah Subhanahu wa taala. Allahu syahidi, Allahu nadhiri, Allahu muttali'un alayya, Allahu gharibun minni. Allah memandangku, Allah menyaksikan aku, Allah mengetahui aku, Allahu dekat dengan aku, Allah dekat dengan aku. Itu di dalam hati bacanya, jangan bersuara. Disunahkan, diajarkan oleh para ulama-ulama kita untuk terus zikir di dalam hati, nggak lepas, walaupun di tempat-tempat yang kotor. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala mutlak zikir itu. Banyak zikir itu mutlak dimanapun tempatnya. Beda dengan Al-Qur'an. Ada batasan-batasannya. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ada batasan-batasannya. Tapi zikir Allah suruh perbanyak, dan dalam keadaan uzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Dengan posisi apa aja. Zikir enggak lepas. Uzkurullaha dzikran katsira. Banyak zikir di mana aja. Secara mutlak dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala berzikir. Apalagi di tempat-tempat yang kononnya banyak di situ daripada gangguan jin dan syaitan, yaitu di tempat kamar mandi kita. Wa isma rasulihi, dan enggak boleh membawa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apapun dia, di dalam bacaannya, dalam tulisannya. Wa nahwahu, dan yang sepertinya. Bagian nama-nama orang-orang saleh, nama-nama aulia Allah, termasuk nama-nama para nabi, para rasul, juga termasuk. Enggak boleh, kita dilarang kita membawanya ke dalam toilet. Wal Quran, itu juga Al-Quran. Kalau lupa, Beb,
Nah, kata Sahibul Zubat, wa man saha dhumma alaihi bil yadi. Kalau dia lupa, dia umpetin dengan tangannya, dia tekap dengan tangannya. Dia tutupin dengan tangannya, dia bawa keluar. Ditutupin, dia buang air dia. Ya kalau memang ketutupan terus nggak apa-apa, pasti kan kita buka tuh baju ya. Memang ada yang di sini orang mandinya kayak orang-orang soleh mandinya pakai bajunya, dibasahin bajunya semuanya. Kalau kita kan setengah soleh, ya setengah badan dia paling kagak kita buka. Ya nggak mungkin kita mau pegang-pegang terus kan, ya keluarin. Ketika kita ingat kita keluarin nama-nama Allah, nama-nama Rasul, Al-Quran dan yang sejenisnya. Kita pegang, setelah kita ingat. Di dalam kita ingat, kita pegang, kita tutupin. Wa man saha dhamma alaihi bil yadi wa yasta'ir. Wa bi'aksil masjidi. Dan dia minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan masjid. Kalau masjid bawa Al-Quran, bawa nama Rasul, bawa zikir. Karena di dalam masjid itu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yughatti ra'sahu, dan dia tutup kepalanya. Karena kata ulama Rasulullah SAW mengecam orang-orang yang masuk, kalau kita mengecam bahasa Indonesianya. Orang yang masuk tanpa tutup kepalanya dan tanpa alas kaki, kalau terkena sesuatu kata Rasulullah jangan salahkan kecuali dirinya. Orang yang masuk ke dalam kamar mandi tanpa menggunakan tutup kepala, kemudian tanpa mengenakan alas kaki, maka jangan salahkan kalau terkena sesuatu kecuali dirinya. Atau apa sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasulullah. Saya lupa itu riwayatnya hadisnya. Makna hadisnya seperti itu. Orang masuk ke dalam kamar mandi dia tidak menggunakan tutup kepala dan alas kaki, maka jangan salahkan kecuali dirinya. Walaupun kata ulama dulu kamar mandi nggak seperti sekarang terang ya, terang kelihatan segala-galanya. Tapi tetap dikatakan makruh kalau kita nggak pakai penutup kepala, nggak pakai alas kaki. Kecuali kita udah yakin, itu khilaful aula. Walaupun tempatnya bersih, nggak ada apa-apanya, udah terang seterang-terangnya. Masuk di tempat yang disediakan istilahnya kalau kita bilang sekarang. Ya, ke tempatnya kayak kamar-kamar kecil, tempat pembuangan air udah disediakan secara khusus dan udah yakin kita dalam keadaan bersih, itu khilaful aula kata ulama. Lebih baik, lebih utama pakai. Tapi kalau nggak dipakai, nggak jatuh kepada hal yang dimakruhkan, masuk ke dalam khilaful aula. Wa yab'ud. Nah, ini maknanya dulu kalau orang-orang buang air bukan kayak kita, dia lari ke tempat yang jauh. Mana yab'ud yastatir rihuhu wa yastur nafsahu. Dia menutupi bau yang akan keluar, kemudian dia tutupin dirinya, maknanya menjauh itu untuk dia menutupi dirinya ketika dia buang air dan tidak tercium daripada bau, daripada kotoran yang keluar dari dirinya. Itu maknanya menjauh. Sebagian ulama dulu mengatakan kalau orang hanya duduk, dia buang airnya duduk, hanya seperti anazah 2/3 sulusai dhira, 2/3 dhira, 2/3 dhira berarti segimana 2/3 dhira? Kalau 1 dhira adalah dari ujung ini sampai sini, 2/3 sampai sini berarti ditutupin aja badannya dengan 2/3 dhira. Kalau dia dalam keadaan nongkrong, kalau kita bilang duduk dia, kalau dia diri ya harus ketutupan auratnya. Itu pembatasnya. Kalau itu dulu orang-orang belum ada kamar mandi khusus. Kalau sekarang sudah ada kamar mandinya, nggak perlu dia menjauh lagi, nggak perlu dia menutup dirinya dengan kain lagi. Udah ditutup di dalam ruangan ya. Nggak mungkin tercium, nggak mungkin dia juga terbuka auratnya karena memang sudah ada tempat yang khusus. Maka dikatakan khilaful aula. Walaupun demikian, khilaful aula kalau masih aromanya keluar. Lebih bagus ya kalau kita sekarang ada heksos ya. Ada pewangi ruangan, ada heksosnya. Disamar-samarin dengan hal-hal seperti itu untuk menghilangkan sama sekali larangan untuk kita mengeluarkan ketika buang hajat itu aromanya, baunya.
Kalau aroma kan wangi, kalau bau bau busuk nggak ada. Buang-buang hajat wangi. Wa yab'ud wa yastatir, yang dia menutup dirinya. Wala yabulu fi ma'in rakidin, dan tidak boleh dia kencing di air yang tenang, karena air yang tenang mahallul jin, tempatnya jin. Waliyadzubillah juga kalau dia airnya sedikit haram. Kalau airnya sedikit haram. Kalau airnya mustabhir, bagian ulama mengatakan khilaful aula. Tapi kalau airnya di atas 2 kula, air tenang di atas 2 kula, nggak sedikit. Bahwa yang dimaknanya sedikit itu di bawah 2 kula, di bawah 2 kula. Di atas 2 kula itu dinamakan banyak, walaupun belum dinamakan mustabhir. Kalau di air di atas 2 kula makruh. Kalau sedikit di bawah 2 kula haram karena menajiskan airnya. Kalau di atas 2 kula tidak menajiskan airnya tapi makruh. Dan di situ juga larangannya karena ada tempat kebanyakan penghuninya jin di tempat air yang tenang. Kalau airnya banyak, airnya kulumnya gede, maknanya banyak, kalau ditepok ujungnya tidak bergetar bagian yang lainnya. Itu banyak dah. Airnya kulum gede kalau kita bilang. 2 kula berkulah-kulah dia. Kata ulama maknanya mustabhir kalau ditepok salah satu ujung bagian air tersebut nggak bergetar bagian yang ujung yang lainnya. Itu dinamakan mustabhir. Itu khilaful aula kalau dia kencing di situ. Tapi ya kayak orang sekarang kalau main berenang, ini kayaknya mungkin yang kencing di dalam kolam renang semuanya nih. Kalau berenang pasti malas ke toilet, naik malas dia kencing di kolam renang. Nah, itu khilaful aula. Kenapa? Air terlalu banyak. Airnya di atas 2 kula lebih. Tapi nggak tahu juga kalau semuanya di kolam renang kencing. Karena nanti kan ukuran najis dengan airnya yang dinilai nanti. Kalau semuanya pada kencing tuh air ya berubah juga. Bisa jadi najis juga itu air. Tapi masalah yang hukumnya tetap hukumnya khilaful aula kalau airnya mustabhir. Airnya banyak sekali. Maknanya mustabhir, kriterianya kalau ditepok salah satu ujung bagian kulemnya tidak bergetar bagian yang lainnya. Wa galilin jarin. Begitu juga air yang sedikit tapi ngalir. Kalau tadi air yang diem. Kalau sedikit haram. Begitu juga galilin jarin makruh. Air sedikit tapi ngalir. Karena apa? Bersih lagi. Air itu terbawa terus. Karena dia ngalir, air yang najisnya terbawa terus. Sampai nanti kalau dia memang ditempatkan dalam satu wadah. Nah, wadahnya itu dilihat. Kalau wadahnya kecil, bisa dilihat tuh air. Kalau sekarang ini paralon, air yang kita alirkan dari mesin ke toronnya kecil, belum 2 kula ya mungkin aja. Kalau terkena najis, cuman nggak siapa yang mau kencing di dalam paralon, nggak ada juga sih. Ya pokoknya air itu ngalir, mau dari sungai, mau dari laut, mau dari tanah, dari mata air, dari sumur, dia ngalir tuh air, dikencingin. Nah itu kalau air yang mengalir makruh. Kalau airnya sedikit, ngalir tapi sedikitnya di mana? Ketika dia kumpul di wadahnya, di tempatnya. Nah, haram. Kalau airnya jatuhnya sedikit, satu ember kurang dari 2 kula haram karena menajiskan air tersebut. Wa fi juhrin, dan di dalam lubang karena akan mengganggu apapun makhluk yang ada di dalam lubang tersebut, atau dia akan terganggu. Mungkin aja dia dicatek ularnya dari lubang tersebut keluar ular, bahayain dia. Gak boleh juga kita kencing di dalam lubang, makruh. Wa mahabbirihin, dan tempat angin bertiup. Udah lewat, cepat banget ya. Tempat angin bertiup
karena akan kecipratan dengan kita. Wa dhillin maksud, atau tempat naungan orang, tempat kumpulnya orang, tempat berteduh orang, nggak boleh. Kecuali tadi, kalau tempat itu dijadikan tempat maksiat, kencingin, buang air di situ, biar daripada bubar. Wa tariqin, dan di jalanan, wa thaqbin, dan di lubang yang bundar, sama tadi itu seperti yang juhur. Wa tahti syajaratin musmirah, dan di bawah pohon yang berbuah, takut buahnya terkena najis. Kalau dia yakin tuh buahnya jatuh ke tempat najisnya haram. Tapi kalau dia nggak yakin makruh. Kecuali dia yakin bakal dibawa hujan itu kotorannya. Nah itu jatuhnya kepada khilaful aula. Kotorannya akan termakan dengan hujan atau termakan terbawa dengan air siraman. Buahnya nggak jatuh kepada kotoran tersebut, maka makruh. Khilaful aula. Wala yatakallam, dan jangan berbicara di dalam kamar mandi. Wa yastabri minal baul, dan dia harus bersih sekali menunggu sampai tetesan terakhir keluar. Ada dengan cara-caranya, dengan dehem-dehem, kemudian dengan diurut bagian bawah kemaluannya atau bagian bawah bijinya, atau dengan, kata ulama, dengan jalan 70 langkah, tergantung orangnya itu. Posisinya tergantung orangnya. Ada yang orang keluar aja habis sudah. Itu masih perjaka banget tuh. Keluar habis dah. Kalau udah kawin biasanya mesti dehem-dehem, mesti tanatur, mesti diurut, mesti dipegang bagian bawah kemaluannya atau di bagian perutnya agar benar-benar yakin nggak ada tetesan lagi keluar. Itu namanya istibra, menunggu tetesan terakhir keluar. Itu juga daripada adab masuk kamar mandi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Saya mohon maaf pada Habib Bagir nggak ngeliat waktu lagi. Nah, kita minta Habib Bagir juga paling telat sampai jam 10 menit dah waktunya, karena memang sekarang adzan juga isyanya hampir setengah 8, jadi wajar-wajar kalau kita minta waktunya hampir 15 menit lebih dari biasanya 10, biasanya kita tutup, sekarang 10:15. Alaihi tafadhal masykuran majura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Malam hari ini sebelum kita menyampaikan apa yang ingin disampaikan, ini ada sertifikat yang akan diberikan kepada para jamaah yang ikut dalam khalaqah tahsin Quran bersama guru kita Ustaz Ahmad Afif Abdullah. Ini saya sebutin nama-namanya biar nanti guru kita Ustaz Afif yang memberikan langsung. Saya panggilin namanya biar maju ke depan. Renaldi Kadafi Fajar Ibrahim. Renaldi Kadafi Fajar Ibrahim. Minan Zuhri